Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan Bu ya. Tadi kita sudah berbicara bagaimana pentingnya memeriksakan kesehatan setelah melahirkan. Hari ini kita akan lanjut, yaitu bagaimana untuk mendapatkan layanan jaminan kesehatan nasional atau JKN untuk ibu dan bayi. Baik ibu-ibu sekalian. Pertama, saya ingin bertanya nih kepada ibu sekalian. Oke, ibu-ibu yang pernah pengalaman melahirkan di rumah sakit atau klinik, siapa Bu? Ayo tuju tangan ibu-ibu sekalian. Ayo Bu, siapa Bu? Oh, iya, Ibu Jun. Gimana Bu? Pernah Bu ya? Di mana Bu? Oh, di RS Ibu dan Anak ya. Oke. Sip. Oke, ada lagi Bu? Iya, Ibu Dini di mana Bu? Di Klinik Permata Hati. Oh iya, oke, sip. Baik ibu-ibu sekalian, saya ingin tanya, kira-kira Ibu keluar biaya nggak Bu waktu melahirkan? Ya? Oh, keluar. Oh, kebetulan sesar Bu ya. Oke. Ibu Dini? Sama Bu ya. Oke, saya ingin tanya, apakah Ibu punya KIS? Oh tidak. Oke, baik. Oke Bu, siapa kira-kira Bu di sini yang pernah melahirkan di rumah sakit tapi tidak bayar? Oke, itu tangan. Oke, ada Ibu Juriah. Iya. Oke Bu. Ibu tidak bayar Bu ya? Kenapa Bu? Oh, punya KIS ya? Oke. Ada lagi Bu? Oh, tidak ada lagi. Oke, saya ingin tanya kepada ibu-ibu yang di sini, di ruangan ini. Bu, coba tunjuk tangan siapa yang sudah punya KIS ibu-ibu sekalian. Oke, 1, 2, 3. Waduh, cuma sedikit Bu ya. Oke, baik ibu-ibu sekalian. Di sini tugas saya akan menjelaskan tentang bagaimana penerima bantuan PKH itu harus mendapatkan layanan jaminan kesehatan nasional. Salah satunya adalah KIS ibu-ibu sekalian. Baik ibu-ibu, nanti bagaimana cara untuk mendapatkannya dan bagaimana cara untuk mendaftarkannya? Mari sama-sama kita tonton video berikut ini. Kita patut bersyukur bahwa mulai 1 Januari 2014, negara kita sudah punya sistem jaminan kesehatan nasional atau JKN. Melalui JKN, pemeliharaan kesehatan kita terjamin. Bila sudah menjadi peserta JKN, kita cukup menunjukkan kartu peserta saat berobat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tetapi tentu saja ada prosedur dan batasannya. Pertama-tama, kita terlebih dahulu harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik swasta atau klinik TNI Polri yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Ingat, kita harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Jangan langsung ke rumah sakit kecuali dalam kondisi darurat. Di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini, kita bisa mendapat pelayanan sebagai berikut. 1. Kita bisa memeriksakan diri, mendapat pengobatan atau melakukan konsultasi medis. Kedua, kita bisa mendapat tindakan medis. Ketiga, kita bisa mendapat transfusi darah sesuai kebutuhan medis. Keempat, kita bisa menjalani rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis. Kelima, kita bisa mendapat pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama. Kita akan dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan apabila kita memerlukan tindakan lebih lanjut. Layanan yang bisa didapat di rumah sakit adalah sebagai berikut. Pertama, kita bisa memeriksakan diri, mendapat pengobatan atau melakukan konsultasi medis dengan dokter spesialis. Kedua, kita bisa mendapat tindakan medis oleh dokter spesialis sesuai dengan indikasi medis. Ketiga, kita bisa pula mendapat rehabilitasi medis serta transfusi darah. Keempat, bagi yang harus rawat inap, kita bisa mendapat pelayanan di ruang non-intensif maupun di ruang intensif.
Tentunya ada pelayanan kesehatan yang tidak dijamin JKN antara lain pelayanan kesehatan tidak sesuai prosedur, pelayanan kesehatan di fasilitas yang tidak bekerja sama dengan BPJS, pelayanan kesehatan di luar negeri, pelayanan kesehatan untuk mendapatkan keturunan, pelayanan kesehatan untuk tujuan kecantikan, gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan atau alkohol, pengobatan alternatif. Ingat, beberapa contoh kasus tersebut tidak dijamin JKN. Seluruh rakyat Indonesia wajib ikut program JKN sebagai wujud kepedulian sosial dalam bentuk gotong royong untuk membiayai pemeliharaan kesehatan. Pendaftaran dimulai pada 1 Januari 2014. 5 kelompok berikut ini otomatis menjadi peserta JKN. 1. Anggota TNI dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan beserta anggota keluarganya. 2. Anggota Polri dan PNS di lingkungan Polri beserta anggota keluarganya. 3. Peserta ASKES yakni semua pegawai negeri sipil di Indonesia beserta anggota keluarganya. 4. Peserta JPK Jamsostek beserta anggota keluarganya. 5. Para penerima bantuan iuran atau PBI. Peserta di luar kelompok tadi yaitu pegawai swasta lainnya, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, dapat mendaftarkan diri di kantor BPJS Kesehatan terdekat baik secara perorangan maupun kelompok. Caranya, isi formulir registrasi, BPJS Kesehatan akan memberi Anda nomor virtual account. Lalu, lakukanlah pembayaran ke salah satu bank yaitu BNI 46 atau BRI atau Bank Mandiri dengan mempergunakan virtual account tersebut. Setelah membayar, serahkan bukti bayar ke kantor BPJS Kesehatan tempat mendaftar untuk mendapat kartu peserta JKN. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran atau PBI, iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Saat mendaftar ada 3 kategori iuran JKN yang bisa dipilih. Pertama, iuran Rp59.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 1. Kedua, iuran Rp42.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 2. Ketiga, iuran Rp25.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 3. Untuk syarat pendaftaran, 1. Isi formulir pendaftaran yang tersedia di kantor BPJS Kesehatan. 2. Sertakan fotokopi bukti identitas bisa KTP, SIM atau paspor dan kartu keluarga. Ketiga, pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Untuk sementara, kartu peserta ASKES, Jamkesmas, dan JPK Jamsostek yang lama semua masih berlaku. Nah, mudah kan cara mendaftarnya? Apabila Anda merasa belum jelas soal jaminan kesehatan nasional, manfaatnya, cara mendaftarnya, carilah informasi lebih lanjut di situs www.jkn.kemkes.go.id atau telepon layanan Halo Kemkes di 500 567 atau Halo Askes di 500 400 atau datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Segeralah daftarkan diri dan keluarga Anda menjadi peserta JKN. Jangan tunda lagi, sebab sakit bisa datang kapan saja. Baik, sudah ditonton ya Bu ya videonya ya. Jadi ibu-ibu setelah menonton video tersebut kita bisa paham Bu ya. Ternyata sejak tahun 2014 pemerintah Republik Indonesia sudah mengeluarkan layanan jaminan kesehatan nasional khusus bagi ibu-ibu yang penerima PKH. Kita ada namanya JKN PBI Bu. Itu ialah penerima bantuan iuran. Jadi ibu-ibu nanti akan lebih jelas lagi bagaimana sih mekanismenya. Kita akan lihat flipchart 18. Ibu-ibu mau tahu penjelasannya tentang flipchart 18? Ayo sama-sama kita baca ya ibu-ibu. Mari sama-sama ibu-ibu kita baca flipchart. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Pertama saya mau sampaikan ibu-ibu sekalian bahwa bayi dari ibu pemilik KIS otomatis menjadi peserta penerima bantuan iuran PBI atau jaminan kesehatan dan berhak menerima pelayanan kesehatan, namun perlu melakukan pendaftaran dan prosedur. Pertama, saya mau menjelaskan bahwa suami atau anggota keluarga dibuktikan dengan kartu keluarga atau KK dan mendatangi BPJS Kesehatan. Yang pertama, apa saja ibu-ibu yang perlu dibawa? Sama-sama kita lihat di flipchart ini. Yang pertama, ibu-ibu harus membawa dokumen asli, surat keterangan tanda lahir atau SKTL yang dibuat di mana si bayi itu dilahirkan.
Selanjutnya, menunjukkan asli kartu peserta BPJS Kesehatan dari ibu kandung yang melahirkan. Lanjut, mengisi daftar isian peserta DIP yang telah ditandatangani oleh salah satu orang tua dari bayi yang baru lahir. Lanjut lagi ibu-ibu, pengisian NIK bayi PBI menggunakan nomor kartu keluarga kakak dari orang tua bayi yang baru lahir atau nomor kartu keluarga dari ibu kandung bayi yang baru lahir yang tercatat pada kartu keluarga orang tua. Lanjut, keluarga PKH yang memiliki KIS wajib melaporkan perubahan nama bayi dan perubahan nomor kartu keluarga dengan bayi yang baru lahir selambat-lambatnya 3 bulan sejak mendapatkan KIS. Maksudnya di sini apa ibu-ibu? Misalnya, ibu-ibu dan bapak sudah terdaftar sebagai KIS, namun karena si anak baru lahir tentunya belum mendapatkan. Namun, secara otomatis ibu-ibu, si anak bayi tersebut akan mendapatkan bantuan iuran PBI jaminan kesehatan. Salah satunya adalah melaporkan si anak tersebut sudah dilahirkan dengan membawa SKT di mana vaskes anak tersebut dilahirkan. Nanti nama anak ibu akan dibuat sesuai dengan nama ibu kandungnya. Misalnya bayi Nyonya Mira seperti itu. Sebelum menunggu anak ibu sudah diberi nama. Dan ini harus dilaporkan Bapak Ibu sekalian selambat-lambatnya 3 bulan semenjak anak mendapatkan KIS. Inilah Bu maksud dari flipchart 18. Oke, ibu-ibu bagaimana, sudah mengerti? Oke. Ibu-ibu, setelah kita membaca flipchart 18, ternyata sangat mudah untuk mendaftarkan sebagai penerima layanan JKN PBI, khususnya untuk mendapatkan KIS, Bu ya. Baik ibu-ibu, saya juga akan menjelaskan bahwa jika ada peserta di dalam keluarga kita yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, ibu-ibu bisa mendaftarkannya sebagai peserta JKN. Misal nih Bu ya, ibu dan bapak sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Ternyata karena ini programnya sejak 2014, anak ibu yang usianya hari ini sudah mungkin 13 atau 14 tahun belum didata. Maka apakah ini bisa terdaftar sebagai peserta JKN? Bisa ibu-ibu sekalian. Bagaimana caranya? Yang pertama, ibu-ibu fotokopi kartu keluarga KTP untuk seluruh anggota keluarga. Yang kedua, surat keterangan tidak mampu ibu-ibu dari desa atau kelurahan setempat. Dan yang ketiga, surat pengantar untuk pembuatan JKN atau BPJS Kesehatan dari puskesmas di mana ibu berada. Jadi gampang ya Bu ya. Jadi tidak ada yang dipersulit untuk mendapatkan layanan jaminan kesehatan nasional ini ibu sekalian. Oke, saya akan menambahkan informasi lagi ibu sekalian. Jika persyaratan pembuatan itu sudah lengkap ibu-ibu, ibu-ibu tinggal datang saja ibu-ibu. Ibu bawa dokumennya, ibu ke kantor BPJS Kesehatan atau ke kantor dinas sosial. Setelah itu, setelah ibu serahkan dokumennya, nanti ibu akan diberikan jadwal kapan untuk mengambil kembali kartu yang sudah selesai. Maka ibu dengan jadwal yang telah ditentukan nanti, ibu akan datang kembali. Maka ibu akan mengambil kartu BPJS yang sudah jadi. Gampang ya ibu-ibu sekalian? Baik. Sudah paham ibu-ibu tentang bagaimana untuk mendapatkan layanan jaminan kesehatan nasional? Salah satunya KIS. Paham ya Bu? Oke ibu-ibu sekalian. Jadi saya harapkan nanti semua kita akan mendapatkan kartu KIS. Apa KIS Bu? Kartu Indonesia Sehat. Oke, ibu-ibu, untuk membakar semangat kita hari ini, mari sama-sama kita tepuk semangat Bu ya. Oke? Oke. Tepuk semangat. 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 Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Salam PKH.